Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus mengulangi siaran ini karena tadi jaringannya sangat tidak meyakinkan, dan saya perbaiki dulu. Sekali lagi, jaringan internet di rumah saya beberapa hari ini memang sangat buruk, dan siaran-siaran seperti ini seringkali terpotong, dan bahkan saya seringkali sulit mendownload dan mengupload, sehingga banyak hal yang bisa saya lakukan itu dengan beberapa kali mencoba dan mencoba. Nah, inilah satu hal yang memerlukan kesabaran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ucapkan tahmid alhamdulillah rabbil alamin, karena pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada para jemaah bahwa dalam banyak hal persoalan-persoalan yang sehari-hari kita hadapi itu terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya kalau kita telusuri, kita pahami lebih dalam, tidak sesederhana yang kita duga. Dalam banyak hal memendam sesuatu yang betul-betul rumit. Terkait dengan hal ini, sekali lagi saya ingin mencoba menjelaskan hal-hal yang kita anggap sederhana selama ini untuk kita dalami, sehingga kita betul-betul memahami masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita, dan bisa mencoba mencari solusi atas persoalan yang kita hadapi itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja pijakannya adalah pijakan syariat Islam, dan pendekatannya adalah pendekatan akhlak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang persoalan fitnah, karena persoalan fitnah ini sekarang lagi menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan orang. Dan teman-teman saya mengatakan ini menjadi trending topik, Pak Musin. Yang terakhir saya ditanya bagaimana fitnah terhadap Muhammadiyah, fitnah terhadap para ustadz yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan, yang ternyata mendapatkan fitnah yang sangat keji dari beberapa orang yang dengan sangat meyakinkan itu memberitakan melalui media sosial dengan pemberitaan yang sangat masif dan menjadi viral. Saya katakan saat ini dengan maraknya media sosial, kita harus siap untuk menerima hal-hal yang semacam itu. Memang sekali lagi banyak ulama yang menyarankan akan kita ini bijak di dalam bermedia sosial, dan kata bijak itu dalam kajian yang pernah saya sampaikan itu lebih dalam, lebih tinggi nilainya daripada kata cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang memahami, mengerti secara mendalam sesuatu, dan dengan cepat dia bisa merespon sesuatu. Tetapi seringkali kecepatan dalam merespon sesuatu itu kurang mempertimbangkan dampak dari sesuatu yang dia lakukan, sehingga dalam banyak hal bisa mengakibatkan sesuatu yang kurang baik. Nah, sementara orang bijak itu kata orang-orang Jawa, orang-orang tua yang menasihati saya, adalah orang yang selalu empan papan. Empan papan ketika berbicara, empan papan ketika bersikap dan bertindak. Dalam pengertian bahasa Indonesia mungkin yang paling tepat itu adalah proporsional. Orang yang bersikap proporsional itu ukurannya relatif, terkait dengan tempat,
terkait dengan waktu, terkait dengan siapa dia itu berinteraksi, dan banyak pertimbangan yang lain yang harus dicermati oleh orang ketika mau bersikap bijak. Saya pernah punya pengalaman empiris yang sangat menarik. Satu saat saya lewat di sebuah gang. Kemudian ada anak kecil itu mau berkelahi itu. Yang satu itu membawa silet, ya. Yang satu itu membawa pentungan, dan dua-duanya marah itu. Saya mikir, ini kayak saya lerai, saya berada di tengah, bisa kena pentungan, bisa kena silet. Tapi kalau tidak saya lerai, ini bisa sama-sama melukai. Saya ingat anak kecil itu kan takut sama orang-orang yang sementara di persepsi memang bisa menjadikan dirinya tidak berdaya. Salah satunya adalah polisi. Saya kemudian tiba-tiba ingin mengatakan itu dengan sedikit berteriak. Saya sambil menuting kepada dua anak itu mengatakan, Pak polisi, ini Pak polisi. Begitu mendengar kata polisi, keduanya lari, ya, saling membelakangi. Nah, teriakan saya tentang Pak polisi itu memang mendatangkan beberapa orang yang diduga oleh anak itu adalah polisi. Kemudian orang itu bertanya, ada apa Pak? Ini ada dua anak yang tadi mau berkelahi, yang satu bawa silet, yang satu bawa pentungan. Saya mikir, ini kalau saya lerai, saya masuk di tengah, mungkin saya bisa kena pentungan, mungkin bisa kena silet. Lalu saya berteriak, polisi, ternyata bapak-bapak datang dan anak itu takut. Mana anaknya? Yang satu lari ke selatan, yang satu lari ke utara. Anak kecil itu, kira-kira anak SD lah gitu. Nah, lalu orang-orang mencoba untuk mencari, ternyata kedua anak itu memang anak yang bermusuhan satu sama lain dan tertangkap anaknya. Ya, tertangkap dan dicoba untuk dinasihati oleh orang-orang tua pada saat itu, dan kedua-duanya menangis. Dan kedua orang tuanya datang, kemudian tanya itu, kemudian marah sama kedua anak itu. Masing-masing marah kepada anaknya masing-masing. Dan anak itu kemudian diajak pulang, selesai. Nah, saya tersenyum itu. Kemudian orang-orang itu mengatakan, terima kasih loh Pak, ini sudah dilerai tadi. Anak-anak kalau tidak dilerai, wah repot. Ya sama-sama Pak, saya juga cuma spontanitas. Nah, ini yang kemudian saya pikir, inilah salah satu sikap bijak yang harus kita miliki. Nah, contoh yang kedua ini supaya jelas saja itu. Saya itu punya mahasiswa yang relatif sulit untuk diberitahu oleh siapapun, termasuk para dosen. Sehingga para dosen itu sudah sedikit putus asa, akan sedikit jengkel terhadap anak itu. Ya, anak itu berasal dari satu daerah tertentu yang tidak perlu saya sebut. Anak itu memang agak bandel. Nah, tetapi anak itu sopan sebenarnya ketika disikapi dengan sopan. Saya sapa anak itu dengan namanya itu, dan saya sebut dengan mas titik-titik gitu. Mas X gitu. Mau kemana? Mau makan Pak. Oh, kebetulan saya juga mau makan ini. Ayo kita makan sama-sama. Oh mari Pak. Nah itu saya ajak ke kantin. Kemudian anak itu makan dan minum. Dia mau mengeluarkan dompetnya, saya katakan, sudah, saya punya niat untuk mentraktir kamu hari ini, mau nggak? Oh terima kasih Pak. Nah, kemudian saya traktir dan ternyata tidak habis banyak. Dan saya salami. Gimana kabarnya? Baik-baik Pak. Bapak Ibu baik? Insya Allah baik Pak. Ya, salam ya untuk Bapak Ibu. Padahal saya tidak kenal sama Bapak Ibunya. Ya, nanti saya sampaikan Pak. Oh ya, terima kasih. Mana kuliahnya? Baik-baik? Alhamdulillah Pak. Baik-baik ya kuliah. Sungguh-sungguh. Saya doakan mudah-mudahan cepat lulus dan berhasil dengan baik. Ya terima kasih Pak. Nah, kamu ikut kuliah saya toh? Iya Pak, semester kemarin. Lulus apa enggak? Lulus Pak. Dapat nilai apa? Dapat B Pak. Oh alhamdulillah. Oh, kalau kamu sungguh-sungguh lagi dapat A. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, ya.
Hari, assalamualaikum. Ternyata setelah itu anak itu mulai dekat dengan saya dan seringkali minta waktu pada saya untuk sharing. Wah, di dalam sharing itu kemudian dia banyak cerita, ternyata dia punya masa lalu yang kurang menyenangkan. Menurut saya katakan, ya, kita itu akan berhadapan dengan waktu. Yang pertama yang disebut masa lalu, yang kedua masa kini, masa sekarang, yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu itu sudah hilang dan berlalu, tidak akan berulang lagi. Dan kita hanya bisa menjadikan masa lalu itu sebagai cermin atau pelajaran. Yang terpenting sekarang kita mau apa, karena yang mau kita raih itu adalah masa depan kita. Mau nggak kamu jadi orang sukses? Ya mau, Pak. Kalau mau jadi orang sukses, sekarang berbuatlah sesuatu sekarang juga dengan sesuatu yang terbaik. Saya katakan, be the best, jadilah yang terbaik. Be above the average, jadilah orang yang di atas rata-rata. Be above the average, jadilah orang yang di atas rata-rata. Caranya gimana, Pak? Jangan berbuat sesuatu yang biasa-biasa saja. Berbuatlah sesuatu yang luar biasa. Belajarlah dengan luar biasa. Beribadah dengan luar biasa. Berubahlah dengan perubahan yang luar biasa. Revolusioner. Berani nggak Anda berubah menjadi lebih baik sekarang juga? Dan jangan pernah takut untuk berubah. Karena ini menyangkut masa depan Anda. Renungkan, jangan jawab sekarang. Silakan Anda renungkan, dan nanti setelah Anda merenungkan baik, kita ngomong-ngomong lagi. Alhamdulillah, singkat cerita anak ini berubah menjadi baik, dan singkat cerita lagi anak itu kemudian lulus dengan nilai yang relatif baik. Dan ketika wisuda, bapak ibunya datang dan mencari saya. Tapi saya waktu itu tidak ada tempat, sehingga tidak ketemu. Dua bapak ibunya itu mencari saya dan kita ketemu, dan hanya memberikan oleh-oleh dan sambil mengatakan kepada teman-teman saya di ruang, mengucapkan terima kasih. Nah, 1 hari setelah itu anak itu ketemu saya karena bapaknya sudah pulang, sambil mengucapkan terima kasih, dan dia menangis. Pak, kalau bukan karena bapak mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Oh, jangan begitu, ini semua karena kamu, dan yang terpenting karena pertolongan dari Allah. Maka jangan pernah Anda tidak mau berubah. Jadilah orang yang mau berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau Anda sekarang ini menjadi lebih baik daripada kemarin, insya Allah masa depan Anda akan lebih baik. Jangan pernah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadilah orang yang luar biasa. Mulai sekarang juga. Dan Anda harus yakin bahwa Anda bisa. Terima kasih, Pak. Insya Allah saya akan menjadi yang luar biasa. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi saya. Ternyata kita perlu bersikap bijak terhadap apapun dan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Terhadap diri kita pun juga harus bersikap bijak, termasuk ketika kita menyikapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini selalu berhadapan dengan sesuatu yang disebut fitnah. Jadi Tuhan yang ada ini fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau kita kembali ke bahasa Arab, memang fitnah itu artinya bermacam-macam. Tapi kita sederhanakan dulu. Nanti pada suatu saat kita bicara tentang arti fitnah itu dalam pengertian yang beragam. Nah, mungkin di antara kita selama itu pernah difitnah atau dituduh dengan tuduhan yang mengada-ada atau sesuatu yang tidak benar. Ada yang dituduh sebagai pembohong, dituduh egois, tidak punya perasaan, pengkhianat, pencuri, dituduh selingkuh, dituduh zalim, munafik, sesat, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya yang kadang-kadang kalau didengar itu tidak enak, bahkan bisa menyakitkan. Padahal tuduhan terhadap kita dengan kata-kata zalim dan sebagainya, munafik, kafir, kurang ajar, pembohong, dan sebagainya, itu adalah fitnah. Dan fitnah itu adalah kezaliman. Dan bahkan kata para ulama, ini kezaliman yang besar. Menuduh dan fitnah orang itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang terhadap orang lain. Apalagi kalau kita mengaku sebagai orang beriman. Tapi persoalannya ketika kita dituduh atau difitnah oleh seseorang, oleh banyak orang,
Padahal kita yakin bahwa kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Apa yang sebaiknya kita sikapi? Nah, disinilah saya mencoba memilah. Kali lagi pilihan ini adalah pilihan yang sifatnya simplifikatif, sederhana, menyederhanakan masalah supaya semua jadi gampang. Berkali-kali saya mencoba untuk menelaah ayat-ayat Quran, dan beberapa ayat Quran itu saya baca, misalnya surat An-Nur ayat 11, surat An-Nur ayat 23 dan sebagainya. Itu saya coba untuk saya renungkan. Di dalam surat An-Nur ayat 11 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ini ayat yang ke-11. Saya mencoba untuk menekankan pengertiannya pada larangannya. La tahsabu syarran lakum. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan berita bohong itu bisa jadi baik bagi dirimu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan dosa yang diperbuatnya. Ini saya tekankan pengertiannya. Kemudian di dalam ayat 23 pada surat yang sama, pada surat An-Nur dikatakan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang betul-betul beriman, yang betul-betul punya iman, dan ketika itu memang sedang lengah, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Sekarang ini kan banyak perempuan-perempuan tampil dengan tampilan-tampilan yang membuat orang bisa curiga. Ada orang tampil dengan tampilan-tampilan yang mencurigakan, kemudian fitnah dengan fitnah yang bermacam-macam, termasuk fitnah zina. Jadi ada orang yang menikah, kemudian 5 bulan setelah pernikahan melahirkan, langsung fitnah itu muncul. Padahal orang itu sudah nikah siri kira-kira setengah tahun atau 6 bulan sebelumnya. Jadi 11 bulan setelah menikah melahirkan. Tetapi dia baru mengesahkan pernikahannya di KUA beberapa bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya. Jadi dihitung-hitung, wah, baru 5 bulan setelah menikah kok sudah melahirkan. Muncullah fitnah bermacam-macam. Wah, berzina itu perempuan itu dengan laki-laki itu. Waduh, makanya kemarin itu ketika begini dan begitu, wah, macam-macam beritanya. Siapa orang tuanya? Pak ini dan Bu itu. Oh, pantas. Oh, bapaknya dan ibunya juga dulu ditengarai begitu. Wah, sudah semua orang mencercau lagi, dan bahkan bapak ibunya kena. Saya pernah mendengar itu ucapan-ucapan seperti itu, saya diamkan merenung. Kenapa orang dengan serta-merta menuduh orang seperti itu padahal dia tidak pernah melakukan tabayun. Nah, disinilah saya mencoba untuk memilah. Ada 8 hal yang harus kita sikapi ketika kita difitnah. Yang pertama, mari kita cek dan kita recheck. Kita pelajari lagi. Jangan-jangan yang dituduhkan orang lain itu bisa jadi ada sedikit pembenarannya. Ada unsur kebenarannya. Atau memang kita layak dituduh seperti itu karena kita memancing sesuatu yang bisa membuat orang menuduh seperti itu, sehingga layak orang menuduh seperti itu. Nah, kalau kita telisik ternyata salah, jangan malu dan gengsi mengakui kesalahan dan mengikuti apa yang mereka katakan. Jadi kalau memang kita itu pernah buat sesuatu yang memungkinkan orang menuduh dengan tuduhan seperti itu, jangan pernah kita itu malu untuk mengakui kesalahan kita.
Meskipun cara orang memfitnah kita itu mungkin dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan kata-kata kasar, dengan sesuatu yang membuat citra kita itu menjadi tidak baik. Tetapi kita jangan marah. Justru disitulah kita harus bersabar untuk menerima kenyataan. Nah, pengalaman pribadi saya banyak itu. Dan tidak usah saya ungkapkan semuanya, tetapi satu aja yang mungkin sederhana. Saya itu pernah dituduh tidak bertanggung jawab dalam masalah keuangan ketika saya menjadi pimpinan di perguruan tinggi di mana saya bekerja. Saya coba renungkan, kok ada ya orang seperti itu ya. Dan saya merasa tidak melakukannya. Oh, ternyata itu hanya karena ada proses administrasi yang tidak transparan. Nah, kemudian saya perbaiki proses administrasinya sehingga semua jadi transparan, sehingga tuduhan itu menjadi hilang karena ada transparansi. Saya sudah jujur tapi kurang transparan. Nah, oleh karena itu kejujuran saya ikuti dengan transparansi. Yang jadi yang pertama, mari kita cek dan kita recheck. Kita coba untuk introspeksi, jangan-jangan kita ini memang adalah orang yang layak untuk menerima tuduhan seperti itu karena kita memancing orang untuk mengatakan seperti itu dan ada pembenarannya. Yang kedua, perbaiki ucapan dan tindakan kita yang bisa menjadi penyebab orang itu melakukan fitnahan kepada kita. Misalnya ketika kita menjadi bendahara masjid, dituduh mencuri kas atau menilep kas karena ketidaktransparan kita di dalam melaporkan persoalan keuangan, maka kita buat saja secara transparan laporan itu secara rapi dan jelas, dan pada saatnya orang akan diam seperti yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang pimpinan di perguruan tinggi di mana saya bekerja. Atau ketika kita itu dituduh nakal dalam tanda kutip karena sering bergaul dengan orang-orang nakal, kita harus selektif untuk bergaul dengan orang, karena pergaulan kita dengan orang-orang yang nakal dalam tanda kutip itu bisa membuat orang menuduh bahwa kita ini sama dengan sahabat-sahabat kita itu. Maka bergaul dengan orang-orang nakal dalam tanda kutip itu harus hati-hati. Kalau memang bisa membuat kita itu menjadi tertuduh, ya sudahlah, kita hindari. Tapi kalau kita siap, ya nggak apa-apa. Yang ketiga, ingat akan aib dan dosa kita. Saya mesti ingat apa dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali yang dinukil dalam buku Ar-Riya halaman 68. Dia mengatakan, kalau Anda bersih dari kesalahan yang dituduhkan itu, tetapi sejatinya Anda tidak selamat dari kesalahan-kesalahan lain, karena sesungguhnya manusia itu memiliki banyak kesalahan. Kesalahanmu yang Allah tutupi dari manusia jumlahnya lebih banyak. Ingatlah akan nikmat Allah ini di mana ia tidak perlihatkan kepada si penuduh kekurangan-kekuranganmu lain. Kekurangan-kekurangan yang lain. Jadi kalau kita itu tidak ditutupi oleh Allah, mau kekurangan kita itu banyak dan orang bisa menuduh kita dengan tuduhan yang bermacam-macam. Jadi ketika ada sesuatu yang ditampakkan oleh Allah dan kemudian kita dituduh dengan tuduhan itu, sudah, kita perbaiki diri kita, nggak usah marah. Jadi apapun yang dituduhkan oleh orang pada diri kita, kita ingat, mungkin itu aib kita, itu bagian dosa yang pernah kita lakukan. Nggak usah marah sama orang yang menuduh diri kita. Kembalikan semua kepada Allah dan perbaiki diri kita. Dan kita harus berani memperbaiki diri kita. Yang keempat, kita harus mau merenung dan mengevaluasi kesalahan dan dosa-dosa kita, baik yang berhubungan dengan persoalan ibadah maupun muamalah. Tuduhan atau fitnahan itu bisa jadi merupakan teguran agar kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau memperbaiki muamalah kita dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan sehingga muamalah kita itu dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Saya dulu dituduh menjadi orang yang cuek, acuh tak acuh dengan orang, padahal saya tidak melakukannya. Tetapi saya hanya sekedar berhati-hati, akhirnya saya perbaiki. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu akrab dengan ibu-ibu, dengan para mahasiswi, untuk menghindari fitnah saja. Tetapi saya dituduh cuek. Akhirnya saya mencoba tetap menyapa, tetapi dengan sapaan-sapaan yang sopan, dan saya
tidak berusaha untuk seakrab mungkin dengan mereka, tetapi saya selalu menyapa, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, Assalamualaikum Waalaikumsalam, dan sudah sapaan-sapaan ringan aja. Dan saya menjaga untuk tidak terlalu dekat dengan wanita-wanita, baik itu mahasiswa, karyawan atau dosen, bukan untuk apa-apa, untuk menjaga fitnah aja lah. Ya saya tidak punya niat apa-apa, tetapi apa kata orang tentang diri saya kalau saya punya kedekatan dengan wanita siapapun dia. Ya, saya sekarang sudah tua. Tapi orang tua pun itu tidak akan 100% terhindar dari fitnah seperti itu. Jadi ini yang perlu kita paham. Jadi yang keempat, sekali lagi, mari kita renungkan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita itu memang punya kesalahan dan dosa-dosa yang terkait dengan Allah maupun dengan manusia. Yang kelima, jika kita itu sabar dan ikhlas, semua tuduhan dan fitnah itu akan bisa mengurangi, bahkan menghapus dosa kita, bahkan menambah pahala dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi saya masih ingat berapa banyak ulama ini difitnah, dituduh dan tuduhan bermacam-macam, malah tersenyum. Karena apa? Dia yakin dengan tuduhan itu akan mengurangi dosa, menghapus dosanya, menambah pahala dan meningkatkan derajat, karena dia lebih akan dekat kepada Allah dengan fitnah-fitnah itu, dan kesabaran serta keikhlasan orang-orang itu akan mencermin bahwa dia matang secara emosi, matang secara spiritual. Dan banyak ulama yang seperti itu. Jadi kalau ulama besar di fitnah itu biasanya sikap sabar dan ikhlasnya itu tampak. Sehingga sekarang kalau ada ulama di fitnah itu bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa ulama di fitnah itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bersabar dan ikhlas. Yang keenam, doakan pada orang yang suka menuduh, suka fitnah itu agar mereka mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk dari Allah. Jika mungkin kita beri nasihat dia, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka sadar dan mau bertaubat. Maafkan dia, tetapi kita harus memaafkan dengan sikap yang baik. Kita memang boleh membalas apa yang diperbuat oleh orang dengan perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang sama, tetapi memaafkan itu jauh lebih baik, lebih maslahah. Dan jangan pernah kita doakan keburukan pada orang kalau kita memang ingin agar orang-orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan itu yang disikapi oleh Rasulullah ketika disikapi oleh orang dengan sikap yang tidak baik. Apalagi ketika kita sudah berniat jadi dai, jangan pernah kita ucapkan doa-doa buruk pada siapapun, termasuk orang yang menzalimi kita. Doakan agar mereka berhenti dari kezaliman yang mereka lakukan, sadar terhadap apa yang dia lakukan, dan mau bertobat dengan taubatan nasuha. Yang ketujuh, kita perlu salat istikharah untuk minta bimbingan dari Allah dengan cara-cara yang tepat, dan mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan hidayah kepada kita untuk berbuat sesuatu. Mintalah bimbingan dari Allah dengan cara yang tepat untuk bisa mengklarifikasi atau bela diri dengan sikap yang tepat, dan tidak perlu kita frontal berhadapan dengan orang-orang itu, sehingga justru ketika kita meladeni dengan sikap-sikap frontal, orang akan semakin menjadi-jadi. Meladeni dan membantah dengan tuduhan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan orang terhadap orang itu terkadang justru membuka pintu keburukan bagi kita. Bisa jadi klarifikasi yang kita lakukan itu mengenai diri kita sendiri, karena apa? Orang akan semakin menjadi-jadi. Jangan suka menyebutkan nama orang yang suka memfitnah dan menuduh kita dengan tuduhan yang tidak baik. Tapi doakan mereka, dan salat istikharah itu kita harapkan akan membawa diri kita menjadi orang yang bijak untuk bisa berhadapan dengan mereka dengan cara yang terbaik. Dan insya Allah dengan cara yang seperti itu Allah akan memberikan yang terbaik agar kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang suka fitnah itu, dan tuduhan-tuduhan itu menjadi hilang karena kita bisa bersahabat dengan mereka ketika mencoba untuk menghilangkan fitnah dari fitnah orang-orang yang seperti itu. Yang terakhir, yakinlah bahwa musibah berupa tuduhan dan fitnah itu merupakan sesuatu yang baik untuk kita, karena pada saatnya akan menambah kesabaran kita dan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah. Justru penuduh dan si pemfitnah itu yang akan merugi, karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, dan
bisa memperoleh adab dari Allah karena tuduhan dan fitnah yang mereka lakukan. Tanpa harus kita doakan mereka itu mendapatkan adab dari Allah. Yakinkan pada diri kita, setiap musibah yang menimpa diri kita itu pasti mengandung kebaikan. Ada hikmah di dalam setiap musibah, termasuk ketika difitnah oleh orang. Jadi fitnah terhadap para ulama yang sekarang ini sedang menjadi trending topik itu, selalu saya katakan kalau ulama-ulama itu adalah ulama yang bijak, punya kematangan emosi, punya kematangan spiritual, mungkin dia akan tetap tersenyum dan dia akan menghadapi semua itu dengan sikap yang terbaik, dengan sikap bijak, dan semua akan selesai karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah tips sederhana dalam menghadapi fitnah, menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak baik, yang kadang-kadang memang sangat tidak beralasan. Apalagi sekarang ini banyak buzzer yang seringkali mengucapkan sesuatu dan menulis sesuatu yang tidak beralasan, dan mudah-mudahan kita selamat dari segala macam tuduhan mereka dan Allah selalu melindungi kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dekat pada Allah, tidak mudah marah dengan tuduhan orang, dan apalagi mudah menuduh orang lain tanpa bukti, dan kita bisa menyikapi semua itu dengan bijak sehingga kita bisa terhindar dari fitnah. Kalaupun mendapatkan fitnah, kita tetap tenang karena apa? Semua kita kembalikan kepada Allah dengan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sikap tawakal itu kesabaran kita akan semakin mantap, keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah akan semakin mantap, dan muamalah kita dengan banyak orang itu akan semakin baik karena kita siap untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.